Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain summa amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, menarik ini untuk mengkaji bahwa bulan Ramadan itu katanya setan dibelenggu. Memang hadisnya mengatakan begitu. Cuman bertinyi-inyi gitu ya. Kenapa kok masih banyak orang berbuat maksiat? Kenapa juga masih banyak kejahatan? Nah, coba kita cek ya. Nah, ini hadisnya nih. Hadis sahih, idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, tapi kenapa kok masih ada orang maksiat? Kenapa kok masih ada orang berbuat jahat walaupun ini di bulan suci Ramadan gitu. Nah, coba kita lihat makna-makna dari hadis tadi ya. Para ulama mencoba memberikan penjelasan makna. Jadi pertama, yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu ya memang dimaknai secara hakiki, betul-betul setan itu ditali ya untuk tidak mengganggu orang beriman, atau sekedar bahkan mencuri dengar dari mereka gitu. Jadi ini pemaknaan pertama ya, betul-betul memang setan itu ditali. Nanti kita gabungkan dengan makna-makna berikutnya ya. Nah, yang kedua, yang dimaksud setan dibelenggu di sini bisa juga dimaknai secara majazi, di mana karena dilipat gandakannya pahala dan ampunan, maka sedikit orang yang tergoda dengan setan, sehingga godaan setan tidak berhasil dan mereka diibaratkan seperti terbelenggu tangannya. Kedua pendapat di atas merujuk pada sabda dawuh dari Imam Nawawi, menukil dari pendapat Al-Qadhi Iyad gitu. Jadi bisa dimaknai secara hakiki, setannya dibelenggu beneran gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi secara majazi, maksudnya itu ya enggak dibelenggu beneran, cuman memang manusianya yang sedang imannya bagus sehingga godaan setan itu tidak berhasil gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terbelenggu di sini adalah sebagian dari setan, yakni setan yang membangkang atau provokatornya. Jadi dedengkot-dedengkotnya setan itu dibelenggu, cuman anak buahnya masih banyak yang berkeliaran gitu. Dan ini pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Maka memang ada hadis yang menjelaskan itu. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Pada malam pertama di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan jin-jin yang membangkang atau yang kelas kakap. Artinya memang yang dibelenggu itu bos-bosnya. Jadi yang kroco-kroconya anak buahnya masih banyak gitu. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan itu memang ya lemah sekali imannya, karena digoda kroco-kroco aja udah tergoda begitu ya. Baik, yang keempat, yang dimaksud dengan setan terbelenggu menurut Imam Al-Baji ya adalah dibelenggu dengan makna sebenarnya, hanya saja makhluk yang dibelenggu itu bukan berarti tidak bisa menggoda. Dia tangannya terikat, badannya terikat, tapi pikiran dan mulutnya masih bisa mempengaruhi. Ya, hanya saja dengan keberkahan kemuliaan Ramadan ini biasanya pengaruh dari setan yang dibelenggu tadi tidak cukup kuat atau banyak yang tidak berhasil. Harusnya begitu ya. Yang kelima, menurut Imam Al-Qurtubi, beliau menguatkan pendapat yang memaknai dibelenggu dengan makna belenggu yang hakiki, betul-betul ditali memang. Tapi beliau menambahkan, jika ada yang bertanya mengapa masih ada keburukan dan kemaksiatan kalau setan dibelenggu, nah ini beliau membuat rincian lagi ya. Ya, setan akan terbelenggu ketika menghadapi orang-orang yang berpuasa dengan memenuhi semua syarat dan rukun dan adabnya. Artinya kan banyak nih orang berpuasa tetapi ya hanya puasa mulut dan perutnya, tapi mungkin pandangannya tidak berpuasa,
tingkah lakunya tidak kayak orang puasa, ya gitu-gitu masih bisa digoda setan gitu. Yang kedua, yang dibelenggu dari setan tidak semuanya, tapi hanya setan yang membangkang saja. Ini tadi sama dengan yang di atas ya. Nah, maka sebagai akibatnya keburukan dan kemaksiatan lebih sedikit jumlahnya gitu ya. Tetap ada, tapi lebih sedikit jumlahnya, dan tidak mesti bersumber dari godaan setan yang gaib, tapi bisa saja dari dalam jiwa manusia sendiri yang buruk atau pengaruh buruk sesama manusia. Nah, jadi begitu ya. Memang sih dibelenggu, tapi ya tadi ada yang mengatakan dibelenggu dedengkotnya saja, anak buahnya masih banyak ya. Ada yang mengatakan dibelenggu tapi masih bisa mempengaruhi ucapannya gitu. Apalagi yang dihadapi orang-orang yang puasanya juga tidak bersungguh-sungguh misalnya, tidak betul-betul mencoba untuk mengendalikan diri gitu. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari godaan setan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.